Hahaha. Apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Maaf jika terlambat. Buat cerita tidak segampang dengan berkomentar saja. Admin juga bekerja. Bukan pengangguran yang hanya bikin puas penonton. Episode 267. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Meskipun Rehan hanya tahu sedikit tentang detail Ariel, dia sangat menyadari betapa mengerikannya dormansi Ariel. Dia awalnya adalah pria besar yang menimbulkan badai di Bandung, tetapi dia bersedia menderita penghinaan selama 3 tahun. Menurut pendapat Rehan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi dia berbeda dari Rian. Dan dia berpikir itu wajar. Tidak peduli berapa banyak orang yang membencinya. Dia tidak peduli. Atau bahkan meremehkannya. Karena orang seperti Ariel memiliki kemampuan untuk mengubah situasi dalam sekejap. Selama dia mau, dia bisa melakukannya. Karena itu adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan satu pikiran. Bagaimana dia bisa peduli? Ini sangat kuat sehingga dia bahkan tidak repot-repot bersaing dengan semut. Saya memegang ketidakadilan untuk saudara Ariel. Sekarang geng Zidan melompat-lompat. Dan saya tidak tahan lagi, kata Rian. Rian, kamu dan Ariel adalah tipe orang yang sama. Bagaimana kamu tidak mengerti perasaannya? Bimo tersenyum dan memandang Rian. Pada awalnya, dia dan Ariel hanya berpikir bahwa Rian hanyalah orang yang kuat. Karena demi anaknya, dia rela bertarung di arena tinju untuk mempertahankan hidup. Tetapi setelah insiden penjara di pusat bumi, Bimo tahu bahwa identitas Rian jelas tidak sederhana. Dan seseorang dengan identitas sederhana bersedia berjuang untuk hidup di ring tinju, yang juga merupakan semacam kesabaran. Ekspresi Rian sedikit membeku. Dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan saudara Ariel? Anda tahu, saya mengusulkan kepada Ariel untuk menyelidiki Anda. Apakah Anda ingin tahu apa yang dia katakan? Yang mengatakan bahwa masalah ini diangkat tanpa persetujuan Ariel. Tetapi Bimo tahu bahwa Ariel tidak akan menyalahkannya. Bagaimana menurutmu?" Rian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada keraguan tentang mempekerjakan seseorang. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelidikimu. Dan dia tidak akan melakukannya di masa depan, kata Bimo. Rian tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya dalam hidupku. Selama dia bisa membantuku merawat putriku. Bahkan jika aku mati, aku bersedia," kata Rian. Bimo tersenyum bahagia. Sekarang, dia menepuk bahu Rian dan berkata, "Tidak perlu terlalu serius. Dan kami semua percaya padamu. Tetapi karena kita semua adalah saudara, jika kamu memiliki sesuatu untuk disembunyikan atau ada masalah, kamu dapat beritahu kami bahwa ketiga tukang sepatu dapat menanganinya. Seorang. Mungkin dia dapat menyelesaikan masalah untukmu." Rian mengangguk dan tidak berbicara. Kebaikan ini diterima. Tetapi masalahnya jelas bukan sesuatu yang Ariel miliki. Untuk memecahkan. Dan dia tidak ingin menyakitinya Ariel. Melihat Rian tidak berbicara, Bimo menghela nafas. Sepertinya masalahnya tidak kecil. Kalau tidak dia tidak akan terlalu tabu. Saya tidak tahu kapan dia akan keluar dari rumah sakit. Hari dia keluar dari rumah sakit adalah saat awan gelap menyelimuti kota, kata Bimo penuh harap. Di rumah sakit, Ariel menikmati harmoni waktu sendirian Kaori. Selama 3 tahun, dia tidak pernah bersama Kaori seperti sekarang. Dan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan dia tidak perlu memikirkan apapun. Diam-diam menikmati perasaan dijaga oleh Kaori. Seolah-olah ini adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Negara macam apa? Status kekuatan apa? Di depan masalah ini, menjadi tidak penting. Kaori, yang telah membeli makanan, kembali ke bangsal. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan ekspresinya, Ariel masih melihat beberapa masalah. "Ada apa?" Ariel bertanya, saat membuka kotak makan siang. Kaori berkata kepada Ariel, "Zidan menelepon saya lagi.
dan memberimu waktu 2 hari untuk pergi ke lapangan dan berlutut. Lapangan adalah pusat Bandung, dan itu juga yang paling ramai. Secara lokal, permintaan yang dibuat oleh Zidane ini dimaksudkan untuk membuat Ariel berlutut agar diketahui seluruh kota. Artinya, dia tidak hanya ingin membuat nama Ariel tidak berguna, dia juga ingin membuat semua orang Bandung tahu. Saksikan sisi sampah Ariel. Orang tua ini semakin berlebihan sekarang. Tetapi idenya sangat menarik dan dapat digunakan untuk referensi, kata Ariel sambil tersenyum. Untuk ancaman semacam ini, dia tidak memiliki rasa krisis sama sekali. Ini seperti anak berusia 3 tahun yang menunjukkan gigi dan cakarnya di depannya. Tidak hanya tidak membuat orang merasa berbahaya, tetapi juga konyol. Apa yang akan kamu lakukan? Kaori bertanya. Aku bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Karena dia sangat suka berlutut. Tentu saja aku ingin memuaskannya, kata Ariel sambil makan. Menghadapi kepercayaan diri Ariel yang kuat, Kaori tidak ragu bahwa Ariel bisa melakukannya. Tetapi selalu ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Lagi pula, orang-orang yang dikumpulkan Zidane di Bandung adalah orang-orang kuat. Dan sekarang Nicholas tidak akan membantu Ariel. Bisakah Ariel sendirian menangani begitu banyak keluarga kaya? Pada saat ini, telepon Kaori berdering. Kaori, pernahkah kamu mendengar bahwa orang-orang itu ingin Ariel berlutut di lapangan? Cerita ini telah menyebar ke seluruh dunia. Saya mendengar bahwa banyak orang telah pergi ke lapangan untuk duduk dan menonton kesenangan dari dekat, jangkauan. Kata Lucy. Aku dengar, Kaori berkata dengan wajah jelek. Zidane sengaja merilis berita tentang masalah ini. Dan dia hanya ingin memberitahu seluruh kota tentang hal itu. Saya mendengar bahwa kamu masih sangat tenang. Apakah kamu memikirkan solusi? Tidakkah kamu benar-benar ingin Ariel berlutut dan meminta maaf? Ini di depan seluruh kota, tanya Lucy. Kaori tanpa sadar melirik Ariel yang tidak peduli. Dia tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Dia harus yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir. Aku punya cara, kata Kaori. Benarkah? Lucy meragukan hal ini. Karena masalah ini terlalu besar. Dan Zidane menarik terlalu banyak orang untuk berurusan dengan Ariel. Kecuali untuk berlutut, Lucy tidak dapat memikirkan solusi yang mungkin. Jangan khawatir tentang itu, kata Kaori. Hei, kuharap dia baik-baik saja. Jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf. Ini, Lucy ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin antara dirinya dan Ariel. Dia tidak ingin melihat laki-laki itu malu. Sayang sekali dia hanya bisa menjadi penonton dalam masalah ini dan tidak bisa membantu apa-apa. Setelah Ariel selesai makan, Kaori mengambil kotak makan siang untuk dicuci dan Ariel menunggu Kaori meninggalkan bangsal dan mengeluarkan telepon. Bimo, aku akan keluar dari rumah sakit hari ini. Akan ada pertunjukan bagus di lapangan besok. Apakah kamu ingin ikut bersenang-senang? Ariel berkata kepada Bimo. Bimo telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Ariel, dia segera menjadi bersemangat dan berkata, tentu saja aku pergi. Bagaimana bisa aku tidak hadir dalam kegembiraan seperti ini? Akan membosankan mengunjungi keluarga ini. Ariel tersenyum. Di ujung telepon yang lain, Bimo menepuk dadanya dan meyakinkan. Jangan khawatir. Aku akan maju dan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Besok aku akan menunggu kabar baik di lapangan. Menutup telepon. Ariel tampak tidak normal, awan ringan dan angin ringan. Karena masalah ini bukan masalah baginya. Dan masalah yang dapat diselesaikan dalam satu kalimat. Dapatkah itu masalah? Hanya saja orang-orang ini sudah tua dan akan menderita. Dan pada usia, mereka harus berlutut di lapangan People's Square. Kaori kembali ke bangsal dan bertanya kepada Ariel. Apakah ingin membantu dengan prosedur pemulangan? Jika memungkinkan, saya lebih suka tinggal di sini selama sisa hidup saya. Ariel tersenyum. Kaori memelototi Ariel dan berkata dengan nada mencela. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, tutup mulutmu. Rumah sakit bukanlah tempat yang baik. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tinggal di sini sepanjang hidupmu? Ariel buru-buru membuat gerakan menutup mulutnya dan berkata, Ya, saya tidak bisa berbicara. Tidak merepotkan untuk menjalani prosedur pelepasan. Tetapi dalam prosesnya,
Ariel ditunjuk oleh banyak orang, terutama karena karyawan di rumah sakit tahu identitasnya. Mereka secara alami tahu siapa yang akan berlutut di lapangan People Square besok. Semua orang berpikir bahwa Ariel pasti akan muncul di lapangan People Square besok, dan akan berlutut di hadapan Zidane. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Setelah berjalan keluar dari rumah sakit, Ariel menarik napas dalam-dalam, meregangkan pinggangnya, dan berkata, meskipun hidup di rumah sakit sangat nyaman, udara di luar masih lebih baik. Anda benar-benar harus jarang datang ke tempat seperti ini. Pulanglah dulu, kata Kaori. Ariel mengangguk. Di Peninsula Hotel, Melissa menutup telepon, mendorong bingkai cermin, dan berkata sambil tersenyum, saya akhirnya keluar dari rumah sakit. Ada terlalu banyak orang yang menunggu saat ini. Bisakah Anda mengejutkan mereka? Bersambung.